Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita terputus karena ada ujian tengah semester. Kita akan berbicara tentang menulis berita online. Kalau minggu atau 2 minggu yang lalu sebelum UTS kita berbicara tentang bagaimana menulis berita, tapi nggak lengkap gitu ya. Kita hanya menulis tentang judulnya, terus kita ngomongin tentang lead-nya, terus bagaimana kita menulis kutipan. Nah itu dia, itu yang harus teman-teman pahami. Dan hari ini saya akan menulis beritanya secara lengkap biar teman-teman tahu. Jadi akan ada lead, ada isi, ada apa ya, ada isi dan juga pembuka gitu ya, ada penutup. Nah ini adalah salah satu materi yang akan saya sampaikan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman lebih menyimak biar keluaran dari mata kuliah ini teman-teman dapat menulis sebuah berita gitu ya. Kalau kita lihat ini adalah minggu lalu kita akan ngomongin tentang kronologisnya gitu ya. Ada kejadian kebakaran di daerah Cikenteng, Bekasi yang menghanguskan 13 lapak. Tanggal kejadiannya Kamis 7 Mei 2006 jam 13 gitu ya. Ini teman-teman semuanya bahwa ada jebakan yang saya tulis, hati-hati kalau nulis berita. Kalau kita ngomongin unsur waktu, tidak perlu jam 13-nya kita tulis di dalam berita ya gitu ya. Walaupun di dalam kronologis kejadian ada waktu tanggalnya gitu ya. Kita cukup mengambil waktu harinya, tanggalnya gitu ya, bulannya, kira-kira tahunnya tahun berapa. Nah ini adalah contoh wawancara dengan narasumbernya gitu ya. Harus pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan perkenalkan. Misalnya, Bapak, perkenalkan saya Ali dari usninews.com gitu ya. Boleh tahu nama lengkap dan profesi Bapak? Narasumber menjawab, nama saya Heri Susanto, saya adalah tugas pemadam. Terus wartawan juga harus menceritakan, melanjutkan ceritanya. Bisa ceritakan kejadian kebakaran ini Pak gitu ya. Narasumber mengatakan api bersumber dari konsleting dari Magicom yang meledak dan mengakibatkan munculnya percikan api sehingga menghanguskan 13 lapak kios di tempat ini. Wartawan juga mengatakan apakah ada korban dalam kebakaran ini Pak gitu ya. Narasumber mengatakan untuk korban jiwa tidak ada, tapi kerugian kebakaran ini diperkirakan 10 miliar gitu ya. Terus wartawan mengungkapkan apakah ada langkah hukum atas kejadian ini Pak? Narasumber, saya rasa bukan ranah saya untuk persoalan tersebut gitu ya. Wartawan mengucapkan terima kasih atas waktunya. Jadi ingat, dalam kalian melakukan yang namanya wawancara nanti ada yang namanya narasumber itu. Tipe yang kalau kita ngomong dikit, dia juga ikut ngomong dikit. Kita bertanya, dia ngomongin dikit gitu ya. Ada yang wartawan, ada yang narasumber kita bertanya sedikit, jawabannya panjang. Jadi macam-macam. Ya, nah ini adalah salah satu teman-teman harus memanfaatkan waktu apabila seorang narasumber yang kita wawancarai ngomongin sedikit, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus terus menggali informasi secara lengkap, ya. Karena ini materi kita berbicara tentang penulisan berita media online, maka tidak perlu panjang-panjang gitu ya. Yang penting informasinya lengkap, waktunya lengkap, narasumbernya ada. Nah ini bisa dijadikan sebagai penulisan berita gitu ya. Nah ini adalah contoh berita yang akan saya tulis gitu ya. Nah yang harus diperhatikan adalah saat membuat berita kita harus membuat judul dulu ya. Kira-kira nih judulnya itu adalah 13 lapak gitu ya, bukan lapar ya, typo. 13 lapak terbakar akibat ledakan Magicom. Cara membuat judul yang baik adalah ada sesuatu hal yang orang membaca, orang melihat, orang ingin membacanya. Jadi salah satunya adalah buat judul yang menarik, buat judul yang provokatif, seakan-akan orang akan membaca tulisan kita. Nah itu ya, jadi buat judul harus menarik. Langkah kedua adalah kita membuat lead ya. Lead itu adalah paragraf pertama dalam sebuah tulisan. Tapi ingat, kalau lead itu biasanya kalau saya itu ada sinkronisasi antara lead dengan kutipan gitu ya. Tapi kalau nanti teman-teman udah menjadi wartawan yang expert, wartawan yang handal, yang memiliki kemampuan jam terbang yang lebih, teman-teman itu bisa membuat lead itu berimprovisasi gitu ya, saling keterkaitan antara judul, lead dan juga kutipannya gitu ya. Karena ini teman-teman masih belajar, jadi saya pengen mengajarkan cara membuat lead yang mudah itu adalah
dengan mengaitkan apa yang diungkapkan dalam sebuah kutipan gitu ya. Kita lihat kutipannya dulu ya. Konsleting dari Magicom yang meledak dan mengakibatkan muncul percikan api sehingga menghanguskan 13 lapak kios di tempat ini gitu ya. Cara membuat kutipan gitu ya, tadi saya bilang harus ada tanda kutipnya gitu ya. Terus ada kata ujar, lalu ada kata nama lengkap, jangan nama pendek ya. Nama lengkapnya siapa? Heri Susanto. Apa pekerjaannya? Petugas pemadam kebakaran. Kapan kejadiannya? Hari Kamis tanggal 7 bulan 5 2026. Itu cara membuat kutipan. Kutipan ini harus mengandung unsur 5W+1H-nya harus muncul gitu, unsur waktunya ya. Tadi saya bilang cara membuat lead harus tersinkronisasi dengan kutipan. Maka kita lihat dulu ya, kata kuncinya adalah ada 13 lapak kios yang terbakar. Maka kita buat judul leadnya, ya bukan judul tapi leadnya. Kebakaran kios di Keceketeng, Bekasi mengakibatkan 13 kios hangus. Kejadian ini diduga konsleting listrik pada penanak nasi salah satu pemilik kios. Nah ya, ada sinkronisasi 13 kios, 3 lapak kios dengan 13 yang ditulis di lead dan juga 13 lapak kios yang terbakar pada kutipan. Ini salah satu pembuatan, cara membuatnya seperti itu ya. Jadi itu. Lalu berikutnya, langkah berikutnya adalah menulis isi. Isi ini adalah salah satunya adalah gabungan antara apa yang diungkapkan dengan kutipan gitu ya. Misalnya gitu ya. Lebih lanjut, Heri mengungkapkan gitu ya, bahwa kebakaran yang terjadi mengakibatkan kerugian material sebesar 10 miliar. Nah, kita ngomong nih ya, sama kayak kutipan, kita ngambil kutipannya. Kerugian kebakaran ini diperkirakan 10 miliar, ungkap Heri. Kalau yang pertama ini teman-teman suka salah gitu ya. Karena ini kutipan nulisnya panjang lagi, ada waktunya, ada nama lengkapnya enggak. Tapi kalau misalnya diisi, kutipan diisi ini cukup kita mencantumkan nama pendeknya aja ya. Baca tuh ya. Kerugian kebakaran ini diperkirakan 10 miliar. Lalu ada tanda kutipnya, ungkap Heri. Nama pendek aja, enggak usah panjang-panjang. Paham sampai sini ya teman-teman ya. Jadi pelan-pelan nih. Jadi dibaca secara rutin. Baca dulu baru dimengerti. Lalu penutup ya. Lalu penutupnya ini saya ambil semua dari hasil wawancara. Penutupnya, atas kejadian ini tidak ada langkah hukum yang akan diambil oleh pedagang ya. Lalu setelah teman-teman menulis ada kode ABS. Apa itu ABS? ABS itu adalah kode wartawan yang menulis. Jadi kita bisa tahu ya. Jadi harus ada kode wartawannya, ABS, Ahmad Budiman Sudarsono gitu ya. Jadi teman-teman harus paham dulu cara melakukan penutupan itu juga harus ada kode penulis ya. Nah, ini teman-teman lah cara membuat berita yang bisa jadi satu berita dalam konteks media online ya. Karena ini media online jadi cukup ada unsur 5W+1H-nya itu bisa jadi berita ya. Kalau berita koran agak panjang gitu ya. Butuh beberapa paragraf, misalnya 9 paragraf dalam sebuah, minimal 9 paragraf dalam penulisan koran gitu ya, lebih jelas. Lah kalau misalnya ada waktu mungkin kedepannya saya akan mengajarkan, kalau ini kan baru satu narasumber. Minggu depannya mungkin saya akan menulis berita dengan 2 narasumber gitu ya, biar teman-teman tahu. Jadi ada perbedaan cara menulis satu narasumber dengan 2 narasumber. Nah teman-teman semuanya kalau misalnya udah sedikit paham, jangan lupa mengerjakan latihan. Nah ini latihannya teman-teman bisa mengerjakan gitu ya, bisa dikerjakan kalau sudah dikumpulkan di LMS-nya gitu ya. Atau kalau teman-teman yang reguler bisa mengumpulkan langsung japri ke nomor WhatsApp saya gitu ya. Ini latihannya, kronologisnya kecelakaan tunggal di depan kampus USNI mengakibatkan korban meninggal. Tanggal kejadiannya Senin 25 Mei 2026 jam 7 pagi. Ini ada wawancara dengan narasumbernya, teman-teman bisa baca dan silakan dibuat beritanya gitu ya. Teman-teman
tetap semangat gitu ya dalam mengerjakan tugas, karena ini adalah kalau misalnya teman-teman paham menulis berita, mudah-mudahan kedepannya teman-teman bisa menjadi seorang jurnalis yang andal. Itu aja, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.